Direktur Eksekutif Lazisnu PBNU, Kiai Haji Qohari Khalil, menjelaskan kerangka strategis Lazisnu dalam upaya menjadikan Lazisnu sebagai lembaga filantropi Islam terbesar, sebagaimana tema yang diusung dalam Rakernas Lazisnu PBNU, yaitu menjadi lembaga filantropi Islam terkemuka. Hal itu sebagaimana disampaikannya kepada TVNU di sela-sela perhelatan Rakernas Lazisnu PBNU yang digelar di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat 16 Desember 2022. Menurut Qohari, begitu sapaan akrabnya, tema itu diusung berdasarkan fakta yang terjadi, di mana Lazisnu terlahir dari organisasi terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama yang mempunyai jamaah terbesar hingga ke tingkat grassroots. Sehingga hal tersebut berpotensi lahirnya muzaki dan munfik dengan jumlah besar yang hingga saat ini belum terkoordinir secara utuh. Lebih lanjut, ia menjelaskan standar utama yang bisa dijadikan acuan oleh Lazisnu untuk menjadi lembaga filantropi terkemuka ialah terdapat pada sisi kebermanfaatan yang dirasakan oleh para mustahik dan masyarakat luas. Terkait dengan tema kita menjadi lembaga filantropi Islam terkemuka, ini memang sebuah gagasan yang memang berdasarkan realita yang ada, bahwa kita memang dilahirkan oleh ormas terbesar di dunia, ya kan? Ormas terbesar di dunia dan juga memiliki potensi muzaki dan munfik yang luar biasa. Artinya tadi disampaikan oleh Ketua Lazisnu bahwa anggota NU itu sekitar 100 juta lebih, yaitu tidak menutup kemungkinan para muzaki dan munfiknya itu besar. Nah, karena itu kita punya visi ke depan menjadi lembaga filantropi Islam terkemuka, ya artinya kita gagasan sangat realistis bahwa selama ini memang banyak potensi yang belum tergali di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, ini kita ingin menggali potensi ini semaksimal mungkin. Saya kira untuk menjadi filantropi yang terkemuka, saya kira kita acuannya adalah bagaimana kita menjaring ya semaksimal mungkin para munfid dan muzaki, sehingga dari segi fundraising kita besar, kemudian juga yang memberi manfaat dengan fundraising kita besar, otomatis lebih banyak lagi. Nah, itu otomatis dengan banyak penerima manfaat itu keberadaan kita itu eksistensi kita jelas menjadi lebih bermanfaat, lebih maslahat. Saat dimintai keterangan mengenai rancangan agenda dan program yang akan ditawarkan oleh Lazisnu PBNU kepada seluruh jajaran pengurus Lazisnu di semua tingkatan, ia menyebutkan terdapat sejumlah rencana strategis yang telah disusun oleh Lazisnu PBNU yang meliputi tata kelola kelembagaan maupun program eksternal yang akan ditawarkan kepada seluruh peserta sidang Rakernas tersebut. Yang salah satunya ialah target penghimpunan zakat, infak, dan sodako selama 1 periode ke depan. Kemudian program-program peningkatan sumber daya manusia sebagaimana yang dimandatkan oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ya, rencana strategis itu meliputi diantaranya bagaimana Lazisnu PBNU ini target kita dari segi target 7,5 triliun dalam 1 periode ini. Karena apa? Itu bukan mengada-ada, itu memang berdasarkan realitas yang ada dari penghasilan penghimpunan kita sebelumnya. Itu memang di antara sekitaran 1, berapa. Nah, kemudian kita targetkan untuk sampai 5 tahun ke depan itu 7, itu di antaranya itu. Nah, kemudian juga kita bagaimana program-program kita ke depan itu mengacu dari apa yang sudah dimandatkan oleh PBNU, bahwa kita dimandatkan sebagai penyokong, penopang kegiatan sosial di lingkungan NU. Nah, utamanya bahwa dimandatkan di situ titik beratnya adalah peningkatan kualitas SDM. Kualitas SDM di khususnya bidang intelektual, teknokrat, dan entrepreneur. Jadi itu titik tekannya di situ. Jadi itu mandat dari PBNU untuk Lazisnu.
Saat bersamaan, salah satu pengurus Lazisnu PCI-NU Taiwan, Ibu Tari, mengungkapkan antusiasmenya mengikuti Rakernas Lazisnu PBNU secara langsung. Ia berharap dengan digelarnya Rakernas tersebut, Lazisnu mampu memberikan manfaat dan berkah yang besar dan signifikan bagi kemaslahatan umat manusia. Saya Sutarni Mufid, panggilannya Tari, dikenal dengan panggilan Tari. Saya dari Lazisnu PCI-NU Taiwan. Alhamdulillah, suatu anugerah bagi saya sangat bersyukur pada hari ini bisa ikut Rakernas Lazisnu PBNU. Mudah-mudahan membawa manfaat, membawa keberkahan, dan Lazisnu PBNU akan semakin banyak manfaatnya, banyak keberkahannya untuk umat tentunya. Sebagai informasi, Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Lazisnu PBNU diikuti oleh seluruh pengurus Lazisnu dari semua tingkatan, mulai dari pengurus wilayah, pengurus cabang, hingga pengurus cabang istimewa. Di kesempatan Rakernas tersebut juga digelar sejumlah dialog tentang lembaga filantropi yang menghadirkan berbagai pembicara yang ahli di bidangnya. TVNU melaporkan.